Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adil Cahya Aditya. Saya salah satu mahasiswa dari pendidikan masyarakat atau prodi pendidikan masyarakat. Nah, kebetulan kali ini saya buat video untuk mengerjakan tugas UAS, yang kebetulan tugasnya itu membuat pelatihan berbasis pembelajaran. Nah, saya membuat pelatihan berbasis kompetensi budidaya jamur tiram untuk masyarakat atau kepada masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah gak aneh, udah tidak asing dengan bahasa jamur tiram. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mengonsumsi atau sering mengonsumsi dan pernah melihat atau menanam jamur tiram ini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan bacakan apa itu jamur tiram atau latar belakang dari jamur tiram. Nah, teman-teman, gini, jamur tiram merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki manfaat berupa kandungan nutrisi yang tinggi, teman-teman. Selain itu, permintaan pasar akan bahan pangan ini semakin meningkat dan produksi jamur ini tergolong mudah. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang strategis bagi masyarakat. Namun, banyak petani jamur tiram yang mengalami kegagalan dalam memproduksi jamurnya dikarenakan kurang memahami cara dan teknik budidaya jamur tiram yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, dilakukan pelatihan budidaya jamur tiram kepada masyarakat sebagai calon produsen, sehingga masyarakat dapat memahami proses dan produksi jamur tiram dengan baik dan benar. Nah, itu teman-teman, sekilas tentang jamur tiram. Nah, jadi kita bakal tahu apa itu jamur tiram. Nah, selanjutnya ada tujuan dari membentuk pelatihan ini. Yang pertama, yaitu memberikan informasi, motivasi, edukasi, dan pelatihan tentang budidaya jamur tiram. Nah, yang kedua, memberikan pengetahuan dan edukasi tentang budidaya jamur tiram sebagai peluang usaha bisnis bagi masyarakat. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari adanya kegiatan ini atau pelatihan ini yaitu untuk memberikan informasi, motivasi, edukasi. Selanjutnya memberikan pengetahuan dan edukasi tentang apa itu jamur tiram dan bagaimana cara mengelola jamur tiram. Adapun manfaat dari acara ini atau kegiatan ini atau pelatihan ini, yang pertama itu masyarakat mendapatkan pemahaman dan keterampilan dalam membudidayakan dan mengelola jamur tiram menjadi produk yang lebih memiliki nilai jual. Yang kedua, masyarakat memiliki pengetahuan mengenal prospek usaha pertanian terutama dalam jamur tiram. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca lagi bagaimana mendefinisikannya. Nah, selanjutnya ada tempat kegiatan. Jadi teman-teman bisa nanti ikut kalau memang kegiatan ini atau pelatihan ini ada. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Kertawangi, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi, nomor 339, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, sudah ada tertera nomor pos dari desa ini tersebut. Kenapa diadakan di desa ini? Dikarenakan memang di desa ini banyak petani-petani yang membudidayakan jamur tiram, namun banyak juga kekeliruan dari pembudidayaan tersebut. Nah, adapun sasaran pasti akan bertanya, siapa sih sasarannya? Apa sih sasarannya? Pasti bakal bertanya seperti itu. Tidak mungkin kalau ada pelatihan tidak ada sasarannya atau tidak ada yang akan menjadi pesertanya, tidak mungkin. Nah, kebetulan sasaran dari kegiatan tersebut yaitu kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, pelaku UMKM, petani jamur, dan karang taruna Desa Kertawangi. Nah, itu teman-teman, jadi tidak dibatas oleh umur ataupun apapun itu. Jadi mau yang kecil, yang besar, atau yang tua, atau yang mungkin sudah termasuk opa-opa, paling opa-opa banget, boleh. Jadi teman-teman jangan merasa, saya sudah tidak bisa. Tenang, jamur itu untuk orang-orang yang tidak terbatas usia, jadi teman-teman. Nah, selanjutnya ada model evaluasi. Nah, saya mengambil model evaluasi ini menggunakan model CIPP atau CIP.
Saya kurang ngerti bahasanya, cuman ya itulah CIPP intinya. Karena efektivitas program menggunakan target yang telah ditetapkan, hasil evaluasi produk akan digunakan sebagai informasi oleh pemangku kepentingan untuk menilai keberlanjutan program. Evaluasi model CIPP ini terutama berfokus pada 4 jenis penilaian, yaitu yang pertama, mengevaluasi tujuan dan prioritas dalam kaitannya dengan kebutuhan, masalah, dan peluang yang tersedia. Yang kedua, mengevaluasi rencana pelaksanaan dan anggaran yang diperlukan sehubung dengan tujuan yang ditargetkan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas program. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan program dalam kaitannya dengan hasil dan efek sampingnya dalam kaitan dengan kebutuhan yang ditargetkan. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas biaya program. Nah, itu teman-teman. Adapun materi yang akan disampaikan nanti oleh materi yang pertama itu mengenal budidaya jamur tiram untuk pemula. Yang kedua, teori pembuatan kumbung, bukan kubung tapi kumbung teman-teman. Yang ketiga, praktek pembuatan bibit jamur tiram. Yang kelima, keempat, praktek pembuatan media tanam. Yang kelima, praktek pembuatan bug log. Ya teman-teman, awas jangan terlalu diselewengkan, nanti kasar. Nah, selanjutnya ada praktek budidaya, perawatan, dan panen. Nah, ini yang dicita-citakan oleh petani, itu perawatannya aman dan panen, tentunya panen, karena dari panen kita punya penghasilan. Nah, selanjutnya ini yang banyak kericuhan atau banyak menimbulkan pro atau kontra yang bagaimana cara mengelolanya, bagaimana. Nah, pengenalan pasca panen dan olahan jamur tiram. Nah, itu teman-teman nanti yang bakal disampaikan di materi tersebut. Adapun rencana anggaran biaya sudah disebutkan dari atas atau sudah digambarkan di atas, nanti teman-teman boleh baca. Nah, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan juga sudah ditertera, dan nanti boleh kalau memang sudah ada dan bakal ada, tetap kita adakan dan kita undang teman-teman buat hadir di acara kita. Nah, adapun harapan program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal budidaya jamur, sehingga secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, khususnya petani jamur. Nah, teman-teman, jadi harapan itu seperti itu, karena yang kita harapkan petani jamur tiram itu bisa menjadikan jamur tiram hasil panennya menjadi penghasilan yang lebih, dan penghasilan yang mungkin bisa merogoh kocek yang lebih besar gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin teman-teman tidak banyak ya teman-teman, karena akhirnya kita harus berpisah. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah yang memang bahasa yang kurang mengena dalam hati teman-teman kalian, tapi mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat teman-teman dan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.